Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat tani inspiratif. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Oke sahabat tani inspiratif, pada video kali ini saya akan menampilkan tentang cara mengatasi daun cabai yang keriting. Oke sahabat tani, ada beberapa hal yang harus sahabat tani ketahui dalam mengatasi cabai keriting. Yang pertama, kita harus mengidentifikasi daun cabai kita ya. Cabai kita daunnya itu dikarenakan apa? Dia keriting. Nah, jadi sebelum kita mengatasinya, sebelum kita mengobatinya, sebelum kita menyemprotinya, kita harus mengidentifikasi terlebih dahulu supaya apa yang kita lakukan, penyemprotan yang kita lakukan tidak salah ya. Karena daun cabai keriting yaitu ada beberapa hal faktornya. Pertama, dikarenakan trip. Yang kedua, bisa jadi ada kutu kubulnya. Dan yang ketiga itu diserang penyakit Gemini. Nah, jadi sebelum kita melakukan penyemprotan, kita identifikasi terlebih dahulu cabai kita, daunnya itu karena apa, faktor kritiknya karena apa. Oke sahabat tani, langsung saja. Ini saya sudah di pohon cabai yang terkena keriting ya. Nah, jadi kita identifikasi terlebih dahulu ya sahabat tani. Cabai keriting ini dikarenakan apa? Apakah hama trip, apakah kutu kebul, apakah diserang penyakit Gemini, virus Gemini. Nah, jadi ini sahabat tani. Jadi sahabat tani, kalau daun cabai kita keriting seperti ini, nah ini dikarenakan hama trip dan juga kutu kebul ya sahabat tani. Apa sih ciri-cirinya? Nah, yang pertama hama trip. Nah, ketika cabai kita diserang hama trip, yaitu daunnya mengkerut ya sahabat tani. Nah, seperti ini. Ya seperti ini. Nah, jadi hama tripnya itu di bawah daun. Nah, jadi ciri-ciri dari serangan hama trip yaitu daunnya mengkerut, mengecil ya sahabat tani. Nah, karena itu sari-sari di dalamnya diisap oleh hama trip. Nah, dan yang kedua, di sini juga ada serangan kutu kebul sahabat tani. Apa sih ciri-ciri serangan kutu kebul? Yaitu daunnya bercak hitam. Tapi ini sudah sedikit sembuh ya. Ini kayaknya sudah sembuh tadi. Nanti kita cari tanaman yang full diserang oleh kutu kebul. Nah, di sini efek dari trip tadi yang pertama tadi, dia juga ada hitam, kecoklatan, daunnya kecil, kecil, ada hitam-hitamnya itu trip. Ini diserang oleh hama trip ya, daunnya mengkerut, ada juga bintik-bintik hitam. Oke sahabat ini kita cari ya cabai daunnya yang terserang kutu kebul. Baiklah sahabat tani, ini saya sudah menemukan batang cabai yang pucuk daunnya diserang hama kutu kebul. Nah, jadi ini daun cabai yang terserang kutu kebul. Apa sih ciri-cirinya sahabat tani? Nah, jadi ciri-cirinya itu yaitu daunnya coklat-coklat, mengkerut ya, hampir sama seperti serangan hama trip, cuman dia nih ada hitamnya ya di bunga yang baru muncul itu terserang juga ya.
Nah, ini ada serangan kutu kebul. Kutu kebul ini dia menyerang daun bunga. Kalau kena serangan kutu kebul itu, dia hitam kerut. Nanti bunga yang baru muncul ini akan gugur dan daunnya juga akan gugur. Seperti keracunan ya. Seperti keracunan. Itulah serangan dari kutu kebul itu. Jadi kita sebelum melakukan penyemprotan kita identifikasi terlebih dahulu. Nah, kalau virus Gemini di tanaman saya ini tidak ada serangan virus Gemini ya sahabat tani. Cuma adanya serangan hama trip dan juga kutu kebul. Nah, jadi yang untuk yang ketiga itu apa sih ciri-cirinya serangan virus Gemini? Nah, jadi ciri-ciri virus Gemini itu tanaman kita menguning, daunnya mengkerut, mengkuning seperti kuning-kuning putih begitu, bule ya. Nah, itu bisa jadi dikarenakan virus Gemini. Cabai kita kalau diserang virus Gemini itu sekitar 50%, 45% itu sama ya. Kritiknya sama. Menguning daunnya bersih ya. Hanya menguning aja, tidak ada bintik-bintik hitamnya, tidak ada di bunganya tidak ada gugur, itu tidak ada seperti ini ya sahabat tani. Ini ya. Nah, dia beda, dia mengulung kuning, daunnya mengkerut ya. Dari bawah dia mengkerut. Walaupun tidak dari bawah, atasnya kecil, sangat kecil. Jadi nanti kita cari ya tanaman yang terkena serangan virus Gemini. Jadi pagi hari ini saya akan melakukan penyemprotan, yaitu mengendalikan hama trips dan juga kutu kebul. Karena di tanaman saya ini cabai saya ini terserang hama trips dan kutu kebul. Oke sahabat tani, jadi kita melakukan penyemprotan menggunakan insektisida, itu Dimolis ya. Nah, Dimolis ini mengandung bahan aktif abemectin. Abemectin ya tadi. Ya, jadi Dimolis ini mengandung bahan aktif abamectin ya. Abemectin. Nah, di sini kegunaannya yaitu untuk tanaman cabai, hama trips, kutu daun, tungau. Nah, jadi itulah untuk mengendalikan hama trips, kutu daun, dan tungau. Jadi kita menggunakan Dimolis. Dan juga kita menggunakan yaitu insektisida Pegasus. Nah, jadi Pegasus ini sebetulnya mengandung bahan aktif diaventioron ya. Nah, jadi Pegasus ini untuk mengendalikan hama, kalau di cabai hama kutu kebul, tungau kuning, hama trips, kutu daun. Nah, jadi kalau di dalam kandungan di dalam Dimolis tadi ada trips juga, tetapi dia tidak ada kutu kebulnya, dia cuma adanya kutu daun ya, seperti ini. Kutu daun, cuman kutu kebulnya tidak ada. Jadi kita penyemprotan menggunakan dua ini, Dimolis dan juga Pegasus. Ini Pegasus ya, mereknya sudah saya buang, saya copot. Jadi ini dua bahan aktif yang berbeda ya. Apapun merek insektisida kita, yaitu
sama, apapun mereknya yang penting bahan aktifnya. Jadi kita mix ya, Pegasus dan juga Demolis. Walaupun Pegasus juga bisa mengendalikan hama thrips, tapi kita pakai dua-duanya karena ini ampuh ya untuk mengendalikan hama thrips dan juga kutu kebul. Ini sangat-sangatlah ampuh. Nanti boleh sahabat tani coba ya. Selain dua ini saya menggunakan Jakaba, jamur keuntungan abadi. Dalam penyemprotan saya selalu menggunakan Jakaba karena Jakaba ini mengandung auksin perangsang ya, karena dalam pembuatannya menggunakan air kelapa. Selain air leri atau air cucian beras, saya juga menggunakan air kelapa. Air kelapa ini berfungsi untuk merangsang akar ya, jadi saya menggunakan ini. Dan juga Jakaba ini banyak sekali manfaatnya. Selain dari ada zat perangsangnya, dia juga ada mikrobanya, mengandung juga NPK. Jadi banyak sekali manfaat dan kegunaannya bagi tanaman kita Jakaba. Nanti kita tutorialnya cara pembuatan Jakaba. Jadi kita lakukan pembuatannya supaya sahabat tani tahu. Bagi sahabat tani yang belum tahu ya, nanti kita praktekkan. Oke sahabat tani, langsung saja kita melakukan penyemprotan. Baiklah sahabat tani, untuk penggunaan insektisidanya yaitu sebanyak 5 mili ya, Demolis 5 mili, Pegasus 10 mili, dan juga Jakaba 250 mili. Jadi ini Demolis 5 mili kita campurkan dengan air dulu ya, kita adukkan. Untuk Pegasus cukup 10 mili, kita campurkan sama Demolis tadi. Oke, untuk Jakabanya 250 mili, yaitu satu cangkir bolesa ya, kita aduk. Jadi cukup menggunakan Demolis, Pegasus dan juga Jakaba. Ini insya Allah cara ampuh untuk mengendalikan hama thrips dan juga kutu kebul. Oke sahabat tani inspiratif, langsung saja ya kita melakukan penyemprotan. Oke sahabat tani, jadi dalam penyemprotan hama thrips dan juga kutu kebul, waktu penyemprotannya yang ideal atau yang bagus itu karena jam 7 sampai jam 7.30 sampai jam 10 itu hama thrips-nya keluar ya. Jadi sangat bagus kita melakukan penyemprotan jam 7.30 sampai jam 10. Untuk sore yaitu jam 2.30 yaitu jam 14.30 ya,
sampai jam 16.30 atau jam setengah 5. Karena kalau lewat dari jam itu maghribnya sudah kembali ke bawah. Jadi dalam penyemprotan itu pun kita harus dari bawah ke atas ya, supaya yang di bawah ke atas, yang di atas kena semprotan. Oke sahabat ini alhamdulillah ya sudah ada perkembangan. Sahabat tadi ini juga kita serana. Alhamdulillah sahabat ini akhirnya selesai juga kita melakukan penyemprotan. Mungkin nanti kita lihat hasil dari penyemprotan ini ya. Nanti kita lihat lagi perkembangannya. Nanti akan saya buat video lagi ya tentang hasil dari penyemprotan untuk mengendalikan cabai keriting yang dikarenakan gangguan hama trik dan juga kutu kebul. Oke sahabat ini cukup sampai di sini ya. Nanti kita lanjut video berikutnya. Oke kepada sahabat tani, untuk selalu semangat bercocok tanamnya. Apapun tanamannya tetap semangat, apapun hasilnya tetap kita syukuri ya sahabat ini, karena kita ini adalah pejuang pangan, baik tanaman apapun ya. Oke, untuk sahabat tani inspiratif tetap semangat, pantang menyerah. Ketika gagal coba lagi sampai akhirnya kita merasakan nikmatnya hasil dari usaha kita. Berakit-akit dahulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.